Kemudian untuk biaya adminnya sama $1 ya. Dikenakan biaya admin $1, sama-sama $1 ya. BCA $1, BNI $1 ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue akan coba membandingkan ya tabungan dolar dari miliknya Bank BCA dan Bank BNI. Yang pertama adalah dari Bank BCA ya, namanya tabungan BCA dolar ya teman-teman ya. Ya ada dua sebenarnya ya. Itu dari USD dolar Amerika dan USD Singapura. Dan ini yang gue punya USD Amerika ya. Kemudian dari Bank BNI sama ya, USD Amerika juga, namanya tabungan BNI Falas ya. Yang pengen gue bahas itu yang pertama dulu dari Bank BCA ya teman-teman ya. Untuk cara membukanya ya, membuka tabungan BCA dolar itu kalian bisa langsung datang ke kantor cabang Bank BCA, kemudian langsung ke bagian CS ya. Kemudian kalian bawa persyaratan KTP, NPWP, kemudian setoran awal. Setoran awalnya berapa bang? Setoran awalnya itu wajib $100 ya. Dolar pada hari itu ya teman-teman ya. Ya kalau di video ini dibuat ya, per video ini dibuat dolar itu sudah mencapai 15 ribuan lah ya. Kalau dirupiahkan $100 itu 1,5 juta ya per video ini dibuat. Jadi nggak tahu nanti entah itu setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, dolar pasti akan selalu mengalami perubahan ya teman-teman ya. Kemudian untuk biaya adminnya ini setiap bulan ada ya. Jadi pastikan kalian itu sering nabung ya, sering transaksi agar rekeningnya tidak menjadi rekening dorman ya. Usahakan ya nabung sedikit-sedikit lah teman-teman ya, $10, 20 ya. Karena investasi juga ya. Semakin kalian banyak menyimpan aset dalam bentuk falas ya, itu ada keuntungannya ya. Keuntungannya kalian mengalami perubahan dari pembelian ke penjualan ya. Maksudnya gimana bang? Semisal kalian itu beli di harga sekarang itu 15.000, mungkin 5 tahun lagi dolar akan naik ya teman-teman ya, menjadi 20.000. Nah pada saat itu kalian sudah untung banyak ya. Jadi semakin banyak tabungan kalian di BCA dolar ini, semakin banyak pula investasi yang kalian punya ya. Jadi gitu ya. Tapi ya jangan sedikit-sedikit diambil, sedikit-sedikit dijual gitu ya. Karena investasi dolar itu jangka panjang ya. Itu strateginya. Nah kemudian untuk pengambilan di ATM bisa nggak bang? Bisa teman-teman ya. Ini BCA dolar bisa untuk mengambil uang di ATM BCA ya. Tidak bisa di ATM yang lain. Oke. Kemudian kita bahas yang selanjutnya ya, dari Bank BNI ya. Nah untuk Bank BNI ini syaratnya kalian harus ke kantor cabang ya. Kemudian bawa persyaratan KTP, NPWP, kemudian bawa juga uang setoran awal ya, minimal $100. Sama persyaratannya sama BCA, $100 ya. Bawa aja uang 2 juta lah ya. Nanti siapa tahu nanti takutnya ada selisih ya, dolar per hari itu. Kemudian untuk biaya adminnya sama $1 ya. Dikenakan biaya admin $1, sama-sama $1 ya. BCA $1, BNI $1 ya. Itu biasanya ditagihkan pada saat akhir bulan teman-teman ya. Jadi usahakan ada transaksi ya di Bank BNI ya, karena kalau 6 bulan berturut-turut itu rekeningnya nggak ada uang keluar masuk, nggak ada transaksi, rekeningnya akan menjadi rekening dorman ya. Dan harus ke kantor cabang teman-teman ya. Gue sudah pengalaman ya, sekali rekeningnya nggak gue apa-apain selama 6 bulan, hasil gue langsung ke kantor cabang untuk mengaktifkan rekeningnya kembali. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, untuk pembahasan tabungan dolar ini Bank BCA dan Bank BNI. Jadi kedua-duanya masih worth it, masih sama ya skornya. Cuma kalau bisa milih yang mana bang, lebih bagus yang mana? Gue pilih yang BCA ya teman-teman ya. BCA itu terjamin teraman ya. Dan kartunya juga desainnya cukup bagus ya dibandingkan dengan Bank BNI. Tapi bukan berarti Bank BNI jelek ya teman-teman ya. Cukup bagus ya. Cuma dari segi perbandingan saja ya, desain kartu gue suka lebih Bank BCA ya dibandingkan Bank BNI. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang tabungan BCA dolar ini atau tabungan BNI Falas ini, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.